الراجي فوق مقبول ومؤتي السائل زيادة على مسؤول نحمده تعالى ونشكره على نيل الهدى وحصوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وتحيات الأخيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله وبعد. معاشر الحاضرين والحاضرات, Bapak Ibu yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, Al-bakhilu indama dzukira ismi falam yusalli alayya aw kama qala. Yakni Bapak Ibu sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pesan kepada kita, Al-bakhilu. Tahu tak kira-kira Bapak Ibu al-bakhil itu artinya? Apa arti bakhil? Pelit, cemekean, ya. Apa lagi selain cemekean? Getah basah, ya. Kalau bahasa sekalinya orang yang paling pendek, itu, ya. Siapa kata Rasulullah yang paling pelit, yang paling getah basah itu kata Rasulullah? Indama dzukira ismi pada musalli alayya. Yang mana orang tersebut ketika dia mendengar namaku tapi dia tak galak bersalawat kepadaku. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita dengar nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan mungkin sering disampaikan oleh asatid kita, ustaz-ustaz kita, mungkin sering disampaikan kisah ketika Rasulullah naik anak tangga mimbar, yang pertama mengucapkan amin, yang kedua mengucapkan amin, yang ketiga mengucapkan amin. Apa? Ternyata Rasulullah SAW mendengarkan doa malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Celakalah di antaranya kata malaikat Jibril, siapa yang dengar nama engkau wahai Nabi Muhammad tapi tidak galak selawat dengan engkau. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita dengar nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Masyarul hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan berbahagia ini, izinkanlah Al-Bakir ingin menyampaikan sebuah pesan, yang mana pesan ini disampaikan oleh seorang ulama yang memiliki gelar Hujjatul Islam. Jadi gelarnya ini Bapak Ibu Islam bukan profesor lagi, bukan doktor lagi, bukan S1, bukan S2 lagi, tapi gelarnya apa? Hujjatul Islam. Apa arti Hujjatul Islam? Arti Hujjatul Islam ini adalah merupakan rujukan bagi seluruh umat Islam di atas permukaan bumi ini. Siapa beliau? Beliau yang bernama Al-Imam Al-Ghazali At-Tusi. Ya, yang mana Al-Imam Ghazali ini Bapak Ibu Islam memiliki begitu banyak kitab, tapi di antara kitab yang sering kita dengar kitab apa Imam Ghazali? Ihya Ulumuddin, ya. Nah, kemudian di antara kitab beliau juga ada garang kitab namanya Ayyuhal Walad. Ya. Ada Ayyuhal Walad artinya adalah wahai anak-anakku. Apa tujuan beliau mengarang kitab ini? Adalah permintaan daripada santri beliau, anak murid beliau, meminta panduan di dalam kehidupan di dunia. Maka di dalam kitab Ayyuhal Walad tersebut Bapak Ibu sekalian, Al-Imam Al-Ghazali menyampaikan sebuah pesan, yang mana pesan ini beliau ambil daripada seorang ulama yang bernama Al-Imam Ibnu Hatim Al-Asam. Siapa namanya? Al-Imam Ibnu Hatim Al-Asam. Apa arti Al-Asam? Al-Asam ini artinya tuli. Kalau bahasa kita tuli itu apa? Peta, ya. Tak kata pendengaran. Apalagi bahasa yang agak kasar, bongek gitu ya. Ya. Maka tapi kepekaan beliau ini Bapak Ibu bukan peka yang permanen, tapi apa? Peka beliau ini peka ecak-ecak, buat-buatan. Gara-gara apa? Gara-gara beliau pura-pura peka demi menutup aib orang lain. Karena apa beliau pura-pura peka? Karena dikatakan ketika beliau isi pengajian, tanpa sengaja ada ibu-ibu yang lewat buang angin, ya, buang
Bang Angin, tahu Bang Angin ya? Iya. Apa Bang Angin? Insyaallah paham kalau ya. Kalau bahasa Arab kentut itu Bapak Ibu sekalian ada dua bahasa. Kalau bahasa yang pertama dia ada bunyi tapi tidak kati bau, itu namanya drop. Ya, makanya itu omongan kosong misalnya, orang banyak ngomong tapi kata bukti. Ya. Kemudian kalau kata kata bunyi tapi baunya nauzubillah, itu namanya busa. Ya, busa pun bahasa Arabnya. Apa? Bapak Ibu sekalian, ternyata di Ibnu Hajar Al-Asqalani ini ketika sebelum selesai dari pengajian tak sengaja dari yang lewat angin. Akhirnya apa? Dikatakan ketika itulah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau bilang beratuli. Bukan sehari dua hari, bukan setahun 2 tahun, bahkan dikatakan ada yang mengatakan 17 tahun, bahkan dikatakan sampai seorang laki-laki tersebut meninggal dunia. Inilah diajarkan oleh agama kita untuk apa? Untuk kita nutup aib orang lain, cak mana kita nutup aib kekurangan kita dah. Maka tapi sampai pada Ibnu Hajar Al-Asqalani ini Bapak Ibu sedikit lagi, beliau mengatakan apa? Anni nazartu ilal khalqi fara'aitu li kulli minhum mahbuban wa ma'syuban yuhibbuhu wa yuhibbuhu. Kata beliau, setelah saya cermati, setelah saya survei, setelah saya pelajari bahwasanya setiap individu, setiap manusia hidup di dunia ini pasti memiliki kesenangan, kesukaan, pasti memiliki hobi. Kira-kira Al-Fakir yakin di antara kita ada hobinya masing-masing, ya? Ada hobinya apa? Mungkin dengan olahraganya, mungkin dengan apa jalan-jalannya, mungkin dengan travelingnya, ataupun yang lain. Maka dikatakan oleh Ibu sekalian, yakni dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, sebuah manusia itu pasti ada kesenangan, pasti ada hobi. Wabat menjadikan mahbub yusahidu karama wa kilamaradimu. Bahkan sebagian daripada hobi kita itulah Bapak Ibu sekalian, terkadang yang bisa ngantar ke kita daripada ajal kematian. Ya, banyak orang yang tinggal dengan sebab hobinya. Hobi main bola mungkin tinggal ketika main bola. Hobi ibadah, alhamdulillah insyaallah tinggal dalam keadaan istiqomah. Kemudian beliau mengatakan apa? Wa ba'du yusahibu ila syafirul qadar summa yarji'u kulluhu wa yatruku faridan wahidan. Dan terkadang hobi kita itu Bapak Ibu sekalian tadi mengantarkan kita pada ajal kematian kita. Tapi di antara hobi kita ini ketika kita meninggal dunia, yarji'u kulluhu wa yatruku faridan wahidan. Ketika kita meninggal dunia masuk alam kubur, hobi kita itu dak katik yang bakal ngerewangi, nemani, ngawani kita dalam kubur. Maka dikatakan oleh beliau apa? Wala yadkhulu ma'hu fi qabrihi minhum ahadun, dak katik yang bakal ngerewangi kita. Bahkan makanya dikatakan oleh Rasulullah apa? Ketika kita mati itu meninggal itu cuma ada berapa yang ikut? Ya, yang ikut apa? Keluarga kita, ahluhu wa maluhu wa amal. Ya, 3 perkara. Tapi yang bakal balik apa? Keluarga kita, harta kita tak mungkin masuk ke dalam. Tapi yang bakal mengikuti kita apa? Adalah amal ibadah kita. Maka dikatakan oleh beliau apa? Fatafakurtu wa yaqultu afdalu mahbubin mar'i ma yadkhulu ma'hu fi qabrihi wa yu'annisu bihi. Maka setelah saya pelajari, setelah saya cermati, tidak ada hobi yang paling baik, tidak ada hobi yang paling bagus, tidak ada hobi yang kesenangan kita yang paling berharga di atas permukaan bumi ini, melainkan hobi itu yang bakal merewangi kita dari masuk ke dalam liang kubur. Tidak lain dan tidak bukan dikatakan oleh beliau, karena wajadtuhu ghairal amal as-salihah. Saya tidak menemukan hobi kebaikan kesenangan kita hidup di dunia ini yang bakal merewangi kita dalam kubur, melainkan daripada amal-amal saleh. Makanya Bapak Ibu sekalian, selagi kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat, masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat umur, alhamdulillah kita dapat berjumpa bulan Ramadan tahun ini, ya, maka perbanyak kita amal saleh. Kita jadikan amal saleh, amal ibadah kita ini sebagai hobi kita. Alhamdulillah kalau hobi kita bulan Ramadan ini baca Al-Quran, maka di luar Al-Quran kita jadikan sebagai hobi. Supaya apa? Supaya hobi kita itulah yang bakal ngerewangi kita masuk ke dalam kuburan yang akan menemani kita sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja Bapak Ibu sekalian
yang dapat Al-Fadil sampaikan. Jikalau ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala semoga. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.